Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi kelima, Kitab 1 Samuel, dengan tema Dukun di Endor. Sekaligus malam ini adalah malam terakhir dari Kitab 1 Samuel. Jadi Rabu depan kita akan melanjutkan dengan Kitab 2 Samuel. Masih lanjutan sih. Sebenarnya Kitab Samuel itu satu, cuma karena panjang dibagi dua. Jadi gulungan manuskripnya itu dibagi dua, makanya diberi judul 1 Samuel dan 2 Samuel. Ya. Oke, kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengar firman kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dari hari ke hari kami masih punya kesempatan untuk belajar firman kebenaran dan melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, channel milikmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati agar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi kelima Kitab 1 Samuel dengan tema Dukun di Endor. Ya. Jadi pembacaan Alkitab kita yang terakhir adalah 1 Samuel pasal 24. Malam ini kita lanjutkan pasal 25 ya. Dikisahkan bahwa Samuel mati karena sudah tua, lalu mati dan dikubur di rumahnya di Rama, di daerah Rama. Adapun ada seorang yang namanya Nabal, itu adalah orang yang kasar dan jahat. Memiliki seorang istri yang namanya Abigail. Adalah perempuan yang bijak dan cantik. Ketika Daud mengirim 10 orang ke daerah Karmel, menemui Nabal yang lagi ada di perusahaannya, yaitu pengguntingan bulu domba, Nabal malah memaki-maki utusan Daud ini dan berlaku kasar. Padahal Daud menjagai kota itu. Padahal pasukan Daud berlaku baik dan melindungi tempat Nabal. Daud mendengar itu marah dan ingin membunuh Nabal. Tapi untunglah Abigail, istri Nabal, menemui Daud, membawa persembahan dan minta ampun atas kesalahan suaminya. Dan Daud pun memuji Tuhan. Kenapa? Karena terhindar dari dosa. Sebab kalau tidak begitu dia bunuh pasti Nabal itu dengan seisi rumahnya. Daud juga memuji Tuhan karena terhindar dari kemarahannya untuk membunuh Nabal. Dan hal itu lalu istrinya pulang. Nabal lagi mabok, saudara. Istrinya tidak cerita apa-apa. Tetapi ketika Nabal sudah baikan, istrinya cerita. Sebenarnya kau mau dibunuh Daud karena kelakuanmu itu. Nabal kaget, saudara. Serangan jantung. 10 hari kemudian mati Nabal ini. Ya. Lalu Daud mendengar hal itu, ia kasihan terhadap Abigail. Maka Abigail diambil sebagai istri. Di samping itu Daud punya istri satu lagi, Ahinoam namanya, dari Yisrael. Ya. Dari Yisrael. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di pasal 26 itu ini petanya di sebelah kanan, saudara. Jadi kalau kita lihat peta ini, kita akan tahu kisahnya. Untuk kedua kalinya Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Mengapa? Ini dia. Di ayat 9 jelas tuh. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan.
Daud ini sangat menghormati Tuhan loh. Meskipun Saul demikian jahat terhadapnya, tapi karena pernah diurapi Tuhan, maka Daud menjauhkan diri untuk tidak membunuh. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Jadi sebenarnya pasal 26 ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca secara lengkap. Ya, 1 Samuel 26 itu. Jadi Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Kenapa? Rupanya Saul sedang berbaring dan Daud sudah sampai di sampingnya. Ya, kalau Daud mau bunuh bisa, tapi Daud memang tidak mau bunuh karena alasan itu tadi. Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Jadi jangan kita tidak sopan atau berniat jahat terhadap orang yang pernah diurapi Tuhan, saudara. Meskipun orang itu jahat, misalnya. Kenapa? Karena penghakiman haknya Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang mematikan orang itu dengan caranya sendiri. Entah karena tua, entah karena penyakit, entah karena apa saja. Jadi percaya saja pada pemeliharaan Tuhan. Jangan kita main hakim sendiri. Terutama terhadap orang yang diurapi Tuhan. Yang pernah diurapi Tuhan. Ya, ini adalah hikmat yang kita dapat dari kisah ini. Jadi Daud ini luar biasa, saudara. Daud cuma ambil tombaknya yang ada di sebelah kepalanya lagi tidur itu dan kendi itu. Kenapa? Untuk memberitahu Saul. Jadi akhirnya Daud berkata-kata dari jauh, ya, bahwa ini loh tombaknya sudah ada di tanganku untuk kasih tahu Saul sebenarnya. Sebenarnya Saul mati kalau kubunuh, gitu. Sehingga akhirnya Saul berkata begini, Daud maksud saya. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Dibalikin lagi oleh Daud. Karena Daud ingin menunjukkan niat baiknya kepada Saul. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Nah, begitu. Di ayat 25-nya begini responnya Saul. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sungguh sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini peta di samping kanan ini kalau Bapak Ibu pelajari, ini menceritakan kisah itu. Ada tempat Rama, Gibea, Yerusalem, Bethlehem, ada Hebron, ada lembah Zif, ya Zif, ada lembah Karmel, ada daerah Maon, dan En-Gedi di sampingnya Laut Mati. Ini adalah cerita-cerita Daud dan Saul. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di pasal 27 dikisahkan bahwa Daud bersama Raja Kota Gat. Untuk kedua kalinya Daud lari dari Saul masuk ke daerah Filistin. Ya. Dulu pernah masuk ke daerah Filistin di kota yang sama, Kota Gat. Dulu Daud pura-pura gila supaya tidak dibunuh. Karena rupanya ini Kota Gat ini kan ada rajanya yang namanya Akis. Daud takut dibunuh, itu raja Filistin sebenarnya. Ya. Nah, kali ini yang kedua kali Daud masuk lagi ke sana. Tapi kali ini ia mendapat perlindungan dari Raja Gat itu, dari Akis namanya. Sehingga Saul tidak berani mengejar Daud. Saul takut dengan Raja Akis ini. Ya. Akis memberikan kota Siklak akhirnya. Siklak itu ini, saudara. Di sebelah kanan ada nih. Ini Siklak nih. Ya. Jadi Akis memberikan kota Siklak kepada Daud. Dan lamanya Daud tinggal di sana,
Itu ini pakai laser pointer. Ini saudara Ziklag ya. Nah, Daud tinggal di sana lamanya 1 tahun 4 bulan. Ini sebenarnya ironi loh, saudara. Daud itu suatu hari akan menjadi raja Israel. Karena dikejar oleh raja Israel yang zaman sekarang, yaitu Saul, Daud minta perlindungan di seorang raja Filistin. Ironi ya. Raja Filistin namanya Akis di kota Gat. Dan selama Daud bersama Raja Gat ini yang namanya Akis, Daud menyerang ke kota sana, ke kota sini. Ia menyerang kota-kota musuhnya Israel. Tapi ia melapor kepada Raja Akis bahwa ia menyerang kota-kota Israel. Jadi Daud sambil minta perlindungan sambil menyerang musuhnya Israel. Jadi dia melaporkan bohong terhadap Raja Akis ini. Ya. Ya. Nah, ini cerita dukun di Endor itu ini, saudara. Jadi di pasal 28 dikisahkan bahwa Filistin berkemah di dekat Sunem untuk menyerang Israel. Ketika itu kan Samuel telah mati itu. Jadi Saul tidak bisa bertanya lagi kepada Samuel. Ya. Bahkan Saul telah melenyapkan para pemanggil arwah. Dukun-dukun pemanggil arwah itu dibunuh oleh Saul. Dan roh peramal dari dalam negeri sudah bersih. Di dalam negeri sudah bersih. Nggak ada dukun-dukun itu. Nah, ketika Saul melihat tentara Filistin, ia menjadi takut dan gemetar. Lalu Saul bertanya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak menjawabnya. Sudah lama Tuhan tidak menjawabnya. Karena Saul tidak taat lagi, bukan? Di sesi yang lalu kita sudah bahas tentang itu. Jadi Tuhan tidak pernah menjawab lagi kepada Saul. Baik lewat mimpi, lewat Urim. Ingat ya, Urim itu apa? Di sesi yang lalu kita sudah bahas yang seperti dadu, bulat gepeng 2, satu hitam, satu putih, dilempar. Ya. Itu. Atau perantaraan para nabi. Biasanya Saul bisa bertanya kepada Nabi Samuel, biasanya. Atau Urim, bisa pakai Urim. Atau lewat mimpi. Tapi rupanya Tuhan sudah tidak mau menjawab Saul lagi. Lalu Saul mencari alternatif lain. Nah, perhatikan ini. Ia menyamar dan mencari seorang pemanggil arwah di Endor. Ia pergi ke dukun di Endor. Ia bermaksud memanggil roh Samuel. Sebab ia mau bertanya lagi sama Samuel, bagaimana ini? Aku boleh maju perang nggak? Gitu, ya. Ia menyamar, kenapa? Karena ia sudah memerintahkan di seluruh negeri supaya dukun peramal itu dibunuh. Nggak boleh ada peramal. Ya. Jadi ia menyamar agar dukun ini melakukan apa yang dimintanya. Sebab dukun ini juga tahu bahwa Raja Saul itu bunuhin semua ini. Sementara dia tidak tahu yang di depannya itu Raja Saul. Karena menyamar. Nah, untuk meyakinkan dukun ini, Saul bahkan bersumpah demi Tuhan bahwa dukun ini tidak akan dipersalahkan. Karena dukun ini takut nanti kalau aku salah dibunuh oleh Raja Saul. Tapi rupanya Saul bersumpah, enggak, kamu enggak bakalan dipersalahkan. Gitu ya kisahnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Lalu dukun itu memanggil arwah Samuel. Dan melihat arwah Samuel datang. Maka terkejutlah ia. Dan ia tahu bahwa yang dihadapannya adalah Raja Saul. Mengapa, saudara? Mengapa dukun ini terkejut? Bukankah ia sudah biasa memanggil arwah? Ada komentari atau ada teolog yang berkata, itu sebenarnya selama ini dia nipu, nggak pernah muncul arwahnya. Kali ini benar-benar muncul. Itu pikiran diri sendiri. Kalau baca Alkitab itu nggak boleh pakai pikiran sendiri. Tidak ditulis di Alkitab. Jadi bukan dukun ini menipu. Dukun ini memang pemanggil arwah. Memang arwah itu bisa dipanggil di Perjanjian Lama ini. Ya, tidak boleh kita ngarang-ngarang. Ya. Nah,
Kenapa dukun ini terkejut? Bukan karena arwah itu muncul, karena ternyata yang muncul Samuel, roh Samuel. Ya kaget. Kenapa kaget? Berarti yang minta ini adalah Raja Saul. Makanya ia takut. Dicatat di Alkitab, dan ia tahu bahwa yang di hadapannya adalah Raja Saul. Tahu dari mana? Apakah Raja Saul mengaku? Enggak. Karena ia melihat roh Samuel yang ini pasti Raja Saul nih. Pasangannya ini. Gitu loh. Nah, memang dukun ini mula-mula tidak tahu. Betul. Ada sesuatu yang ilahi yang muncul dari dalam bumi. Begitu katanya. Kata dukun ini. Nggak tahu siapa. Tapi Saul bertanya, bagaimana ciri-cirinya? Begini, begini, begini. Oh, itu Samuel. Wah, begitu dukun tahu itu benar-benar roh Samuel, maka dia tahu ini Saul berarti. Karena Saul mau bertanya kepada roh Samuel. Ya. Nah, di ayat 14 itu dijelaskan. Kemudian bertanyalah ia di situ Saul ya kepada perempuan itu. Perempuan itu dukun itu. Bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Perhatikan baik-baik kalimat Alkitab. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Ini tulisan Alkitab loh. Bukan begini. Sesudah itu berbicara roh yang menyerupai Samuel itu kepada Saul. Bukan. Berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi. Baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Dengan Urim juga nggak dijawab. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Ini kebiasaan Raja Saul ketika Samuel masih hidup. Makanya rohnya dipanggil. Ya. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan dulu. Ayat 16. Lalu berbicaralah Samuel. Nah, sekali lagi Alkitab berkata, lalu berbicaralah Samuel. Tentu roh Samuel yang dimaksud. Bukan yang menyerupai Samuel ya. Ini statement jelasnya. Mengapa engkau bertanya padaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Ayat 17. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Perhatikan roh ini bicara begitu. Ya. Ini roh Samuel, sudah. Kalau roh setan mana berani bicara begitu. Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Bukankah pesan-pesan ini bukan pesan yang baru? Ketika Samuel masih hidup juga pesan itu yang disampaikan kepada Saul. Ya. Ayat 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya, yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Apa artinya? Sudah bersama-sama dengan ku. Ku di sini kan roh Samuel. Ya. Besok anak engkau dan seluruh anak-anakmu akan bersama-sama dengan aku. Mati maksudnya. Kok mati bisa bersama dengan Samuel? Bukankah Saul jahat? Kok bisa tempatnya sama? Nanti kita jawab ya. Ayat 20 dulu. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah. Sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Saul takut sekali, saudara. Sebab orang Israel pasti kalah sama orang Filistin. Dan Saul serta seluruh anaknya pasti mati besok. Sehingga Saul tidak doyan makan.
Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Saul ditawari makan oleh dukun itu, nggak mau makan dia. Dibujuk-bujuk, akhirnya makan juga, lalu Saul pulang. Jadi bersama-sama dengan daku yang roh Samuel katakan, berarti Saul dan anak-anaknya akan mati. Dan rohnya bersama roh Samuel di Seol atau Hades. Itu sebenarnya maksudnya. Ya, ini letak Endor, saudara. Jadi dekat dengan laut atau danau Galilea, dekat dengan Sunem, dekat dengan Gunung Gilboa. Ini letaknya Endor. Ini letaknya ada di Israel Utara. Ya. Danau Galilea kan ada di utara. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi saudara kalau mau lihat petanya, itu jelas. Ini adalah Gunung Karmel, yang di sebelah utara, sebelah kiri ini. Saudara kalau tur ke Israel, kemungkinan besar akan diajak mampir ke Gunung Karmel ini. Ya, ini Megiddo, ini Endor. Begitu, ini Samaria. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, pertanyaannya adalah, apakah roh yang dipanggil oleh dukun di Endor itu memang roh Samuel asli? Ada dua pandangan yang saling berdebat sampai hari ini. Tidak selesai-selesai, saudara. Pandangan pertama itu adalah roh jahat yang menyamar, roh setan yang menyamar sebagai roh Samuel. Dengan alasannya macam-macam. Kan dukun itu tidak berkuasa atas roh Samuel katanya. Atau kan Tuhan sudah tidak mau berkata-kata lagi sama Saul. Untuk apa Tuhan mengirim roh Samuel asli? Gitu. Macam-macam lah, saudara, alasannya. Ya. Pandangan kedua, itu adalah benar-benar roh Samuel. Nah, yang benar yang mana nih? Nah, coba kita analisa dengan lengkap ya. Saudara nanti boleh tanya jawab apa saja. Kita selesaikan nanti ya. Oke, selanjutnya. Ya. Sebelum kita menjawab hal itu, kita harus mengerti apa yang terjadi di dunia orang mati. Saya sudah buatkan skemanya ini, saudara. Jadi di zaman Perjanjian Lama, ini di zaman Perjanjian Lama ya, saudara ya. Semua orang yang mati, termasuk orang-orang saleh di zaman itu, Abraham, Ishak, Yakub, apalagi Samuel, rohnya kemana? Orang fasik juga. Rohnya menuju ke dunia orang mati. Tempatnya sama. Orang saleh maupun tidak, itu tempatnya sama. Tahu dari mana? Nanti kita akan jelaskan di setelah ini. Ingat kalau baca Alkitab, itu harus koheren. Salah satu natur kebenaran, kebenaran itu koheren. Bapak Ibu Saudara, saya anjurkan untuk mengikuti sesi-sesi 7 natur kebenaran. Kalau ingin tahu segala sesuatu benar atau salah, ujilah dengan 7 natur kebenaran. Saya sudah khotbahkan 17 sesi. Seorang teolog, apologet, pengajar, dosen, pengkhotbah, siapapun harus mengerti 7 natur kebenaran. Supaya tahu, oh ini yang benar. Sebab bisa diuji kebenaran melalui natur-naturnya. Ya. Nah, perhatikan yang pertama, fakta yang pertama. Semua orang mati, orang jahat maupun orang saleh di Perjanjian Lama, itu rohnya pergi ke dunia orang mati. Ingat ya, dunia orang mati itu adalah dunia roh, bukan dunia fisik. Karena manusia belum dibangkitkan, belum ada kebangkitan. Ingat baik-baik itu. Ya. Nah, jadi kalau manusia mati, perhatikan nih, tubuhnya kemana? Dikubur. Di mana? Di tanah. Sedangkan rohnya semuanya turun ke dunia orang mati. Ini zaman Perjanjian Lama loh ya, saudara ya. Nah, dunia orang mati ini dalam teks asli Alkitab
dipakai kata Sheol. Sedangkan terjemahan Septuagintanya, Septuaginta kan perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang ketika Yesus lahir sudah ada Septuaginta itu. Jadi Tuhan Yesus melayani ke sana sini, ada kitab Septuaginta. Di dalam Septuaginta dipakai kata Hades, sesuai dengan istilah yang dipakai di Perjanjian Baru, Hades, yaitu dunia orang mati, dunia roh. Demikian ya, saudara. Ingat baik-baik nih. Di Perjanjian Lama, semua orang mati rohnya masuk ke Sheol atau Hades atau dunia orang mati. Itu dunia roh. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Samuel, orang-orang jahat, semuanya masuk ke tempat yang sama, dunia orang mati. Ini di zaman Perjanjian Lama. Contohnya ya, Yesaya 5 ayat 14. Di King James Version diterjemahkan hell atau neraka. Ini salah, saudara, terjemahan ini. Sebab Hades atau Sheol ini bukan neraka. Ini dunia orang mati. Belum terjadi kebangkitan. Kebangkitan itu kalau Tuhan Yesus datang kembali, baru dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh fisik. Barulah ada pembagian surga dan neraka. Jadi King James salah. Makanya di New King James Version direvisi. Rupanya penerjemahnya sadar bahwa salah itu. Makanya dipakai istilah asli Hades. Sebab sulit diterjemahkan. Tapi intinya Hades adalah roh orang mati yang ke sana di zaman Perjanjian Lama. Kalau di Alkitab kita bahasa Indonesia diterjemahkan dunia orang mati. Jika memang Sheol dan Hades ini bukan neraka, maka dunia roh orang mati menunggu kedatangan Tuhan untuk dibangkitkan. Dan memang begitu kan ceritanya. Tuhan Yesus nanti datang untuk membangkitkan yang mati. Orang fasik maupun orang benar sama-sama dibangkitkan. Ya. Semua ayatnya ada di Alkitab. Kalau saudara tidak setuju, berarti saudara belum baca Alkitab secara lengkap. Ya. Oke, nanti kita lihat dulu. Lanjutnya. Ya, masih di zaman PL, saudara. Rupanya ada perkecualian. Henok dan Elia tidak mengalami kematian, sehingga ia tidak mati. Jadi tubuh dan rohnya langsung diangkat ke atas. Kemana itu? Ke suatu dunia yang fisik pastinya. Karena tidak mati. Tubuhnya masih hidup waktu diangkat. Jangan ngarang-ngarang ya, nanti kalau sudah di angkasa dimatikan Tuhan. Nggak ada cerita itu. Dunia fisik yang mana? Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat dunia fisik ini apa. Tapi pasti dunia fisik, karena tidak dimatikan. Jadi perkecualiannya adalah Henok dan Elia tidak masuk ke Sheol dan Hades rohnya, karena memang tidak mati. Ada kasus khusus, itu Musa. Di Yudas 9 dicatat bahwa Mikael dan iblis memperebutkan mayat Musa. Musa kan mati tuh. Diperebutkan. Kenapa? Karena iblis menuntut Musa tidak diistimewakan. Rohnya juga masuk ke Sheol atau Hades. Nah, sedangkan Musa mendapat perlakuan istimewa. Taunya dari mana? Suatu hari Musa tampil lagi bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mati, masih tubuh fisik. Makanya yang tampil adalah Elia. Karena Elia masih tubuh fisik juga. Cuma mungkin fisiknya bukan fisik di bumi lagi. Pasti sudah diubahkan. Karena waktu diangkat, pasti diubahkan. Ya. Nah, lalu yang satunya lagi Musa. Jadi masuk akal kalau kita berpikir itu tubuh fisik yang istimewa. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nah, ini yang harus kita tahu semua. Ternyata roh Yesus turun ke Hades Sheol. Bukan neraka ya. Dunia orang mati. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kan, ya, turun ke dalam kerajaan maut kan. Itu maksudnya ke Hades atau Sheol. Roh Yesus ya. Sedangkan tubuhnya masih di kuburan. Di dalam gua. Ya. Nah, apa yang terjadi?
Ini dia. Roh Yesus turun ke Sheol atau Hades, ke dunia orang mati. Untuk apa? Nah, ini dia. Kita harus baca yang ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya, Saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Satu-satu mesti kita selesaikan. Yang dimaksud penjara di situ adalah Sheol dan Hades. Kenapa disebut penjara? Karena semua roh orang mati dipenjara di sana. Di zaman perjanjian lama. Ya. Oke, itu adalah yang tertulis, ya. Jadi yang dimaksud penjara itu adalah itu. Tapi ada masalah di sini, ayat 19 ini. Masa roh Yesus ke dunia orang mati memberitakan Injil? Nah, ini salah pengertian nih banyak orang pasti. Memberitakan Injil. Injil itu apa sih? Kabar baik, ya. Jadi Tuhan ke dunia orang mati mengabarkan kabar baik, bukan menginjili supaya orang bertobat, bukan. Membawa kabar baik. Kabar baik apa? Kemenangannya di kayu salib. Proklamasi kemenangan Tuhan di kayu salib. Ya, ke dunia orang mati, aku sudah menang. Begitu. Itu maksudnya bukan menginjili dunia orang mati, bukan. Kalau itu ajaran yang sesat itu, salah itu. Ya. Oke. Nah, lalu untuk apa Tuhan membebaskan roh-roh di dalam penjara ini? Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, rupanya Tuhan Yesus setelah ke dunia orang mati, ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Nah, ingat tadi penjara itu Sheol kan? Ia membawa tawanan-tawanan yang tadinya ada di Sheol. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia naik ke tempat tinggi ya. Apa yang dibawa? Roh-roh orang saleh perjanjian lama. Roh orang fasik tetap tinggal di Sheol atau Hades, pasti. Nah, dibawa kemana naik ke atas, ke tempat tinggi itu? Ke Firdaus. Itulah sebabnya Tuhan berkata dengan penjadi sampingnya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Sebab sejak kematian Tuhan Yesus, roh orang mati dibagi dua. Yang jahat menuju Hades atau Sheol, yang benar menuju Firdaus sejak itu. Jadi pemisahan itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati, karya Tuhan Yesus di dunia orang mati itu membebaskan para tawanan, membawanya naik ke tempat tinggi, ke Firdaus. Firdaus ini adalah suatu tempat yang nyaman. Jangan dibingungkan dengan Firdaus di Taman Eden ya. Taman Eden ada di bumi. Firdaus itu artinya sebutan untuk tempat yang nyaman. Nah, Firdaus yang di sini adalah roh. Kan roh yang dibawa, dunia roh masih. Tempat yang nyaman. Itulah sebabnya dalam Lukas 16 ayat 22 ada istilah pangkuan Abraham. Lazarus ke pangkuan Abraham. Maksudnya ke tempat yang nyaman, yaitu Firdaus. Begitu ya, saudara. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 56, Tuhan Yesus berkata begini, Abraham bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Maksudnya Abraham di dunia orang mati ini, rohnya, menunggu-nunggu ketika roh Tuhan Yesus datang. Ia akan bebas berarti. Gitu loh. Jadi semua jadi nyambung nih ceritanya. Kalau orang yang hanya cerita sedikit tapi nggak nyambung satu sama lain, pasti salah itu tafsirnya. Ya. Jadi roh Yesus memberitakan kabar baik kemenangannya. Untuk siapa? Untuk orang-orang saleh perjanjian lama. Untuk dibawa naik ke tempat yang nyaman, yaitu Firdaus.
tadinya terpenjara di Sheol. Gitu, karena Yesus belum menang di kayu salib. Setelah menang, segala kuasa ada dalam tangan Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Sedangkan untuk orang-orang fasik, Yesus memproklamirkan kemenangannya, percuma. Mereka orang fasik. Menyesal seumur hidup ya. Tinggal di sana menunggu kedatangan Tuhan yang kedua untuk dibangkitkan, lalu dibuang ke neraka setelah dibangkitkan. Nah, banyak orang teolog juga punya pengertian yang kalau orang mati langsung ke neraka atau ke surga. Salah, saudara, itu nggak koheren. Salah, kenapa? Lah kalau orang mati langsung ke neraka atau ke surga, lah lalu Tuhan Yesus datang ngapain? Kebangkitannya kapan? Nggak cocok itu pengertian itu. Heran ya. Orang nggak baca Alkitab secara lengkap tapi bikin kesimpulan. Jadi salah. Banyak orang salah selama ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Artinya, di zaman perjanjian baru, setelah karya Tuhan Yesus itu, orang mati mengalami pemisahan. Roh orang percaya ini, saudara. Jadi di zaman perjanjian baru, tubuh tetap dikubur ke tanah, tapi rohnya terpisah untuk orang percaya langsung ke Firdaus. Sedangkan roh orang fasik tetap turun ke dunia orang mati. Tidak ada lagi pembebasan di sana. Makanya ketika hidup, bertobatlah. Jangan anggap enteng. Lalu, sekarang kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk apa? Untuk dibangkitkan. Yang mati dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, orang percaya dibawa ke langit baru, bumi baru. Sedangkan yang orang fasik tertinggal di bumi setelah dibangkitkan. Padahal langit dan bumi akan menjadi lautan api. Itulah yang disebut kematian kedua. Orang benar tidak akan mengalami kematian yang kedua. Maksudnya ia akan dibangkitkan lalu bersama Tuhan menuju langit baru, bumi baru, yaitu kerajaan surga. Saya harap ini diagram ini jelas ya, saudara ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang-ulangnya. Ya. Nah, jadi roh yang muncul itu memang adalah roh Samuel. Mengapa? Karena teks Alkitab mengatakan demikian. Tidak ada keterangan di Alkitab bahwa roh itu menyerupai Samuel. Enggak, memang roh Samuel. Tadi kita sudah baca ya di 1 Samuel 28 ayat 12, ayat 15, ayat 16, ayat 20. Dijelaskan itu, maka Samuel berkata kepada Saul gitu. Jelas sekali. Perhatikan baik-baik ya. Kalau orang berani menafsir, oh ini seperti roh Samuel. Berarti nanti ada orang yang melegalkan penafsiran begini, Yesus disalib. Oh enggak, itu seperti Yesus. Itu sebenarnya bukan Yesus. Enggak boleh. Teks itu enggak boleh dirubah-rubah, saudara. Ini roh Samuel. Buktinya lagi apa? Isi perkataan roh itu semuanya benar. Bahwa Tuhan sudah meninggalkan Saul. Ini bukan pesan yang baru, ini adalah roh Samuel. Ya. Di Alkitab tidak pernah setan berani menyebut nama suci Tuhan yang 4 huruf itu, Yud He Waw He. Nggak berani. Adonai itu nggak berani. YHWH itu. Tapi roh ini menyebut nama Tuhan. Tuhan huruf besar ya. Tuhan huruf besar itu artinya teks aslinya YHWH itu. Nggak pernah ada setan menyebut Tuhan huruf besar itu nggak pernah ada. Nama Tuhan tuh begitu kudus, setan nggak berani sebut. Setan kalau menyebut dengan kata Elohim atau Allah. Kalau nama Tuhan yang khusus ini setan tidak pernah berani menyebutnya. Ya. Ini membuktikan bahwa ini adalah roh Samuel. Masa di dalam teks dikatakan Tuhan berfirman kepadaku. Masa roh setan bicara begitu? Nggak cocok kan? Nubuatan roh itu adalah bahwa Saul akan bersama roh itu. Berarti Saul akan mati dan rohnya akan pergi ke Sheol atau Hades bersama roh Samuel. Kalau orang tidak mengerti, dia pikir roh Samuel ada di surga, maka kata-kata ini salah gitu. Enggak, itu orang tidak mengerti. Di zaman perjanjian lama, itu masih terjadi hal itu.
Ya, jangan heran, saudara. Di Perjanjian Lama, roh iblis saja bisa mampir ke surga, bicara dengan Allah. Apakah Allah bisa pakai iblis? Bisa saja. Terserah. Contohnya Ayub dicobai oleh iblis, diizinkan Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar Alkitab itu apa adanya. Jangan dirubah-rubah. Roh Samuel ya roh Samuel. Ya, apapun alasannya pasti tidak cocok tuh kalau itu roh setan. Ini salah satunya alasannya. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Alasan berikutnya, jika roh itu adalah roh setan, maka motifnya tentu jahat dong. Tetapi roh ini hanya mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Samuel. Jadi bukan roh setan. Memang roh itu adalah roh Samuel. Dikatakan roh ini muncul dari dalam bumi. Ya benar. Karena di zaman Perjanjian Lama, roh orang saleh pun ada di Hades atau Seol, makanya muncul dari dalam bumi. Setan juga muncul dari dalam bumi, sama. Hari itu memang roh orang saleh Perjanjian Lama masih ada di Hades atau Seol. Ya, kalau orang tidak mengerti, pasti jawabannya gini. Oh, kalau dari dalam bumi itu pasti setan. Kalau yang orang baik itu pasti dari atas. Dia nggak mengerti di zaman Perjanjian Lama itu belum terjadi seperti itu. Semua roh masuk ke dunia orang mati. Begitu penjelasannya. Jadi tentu ini hanya terjadi di Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Baru roh orang percaya kan langsung ke Firdaus. Mana bisa dipanggil? Sudah masuk Firdaus, sudah kekuasaan Tuhan. Sudah tidak akan bisa dipanggil-panggil. Kecuali roh orang fasik. Tetap pergi ke Seol atau Hades. Jadi di zaman Perjanjian Baru, di zaman sekarang ini, kemunculan suatu arwah, ada dua kemungkinannya. Yaitu itu roh orang fasik yang ada di Hades. Jadi masih berlaku seperti Perjanjian Lama, bisa dipanggil. Atau roh setan atau roh jahat yang menyamar. Tidak mungkin roh orang benar. Nggak bisa dipanggil roh orang benar. Ya, oke. Berikutnya dulu. Di Alkitab itu ada larangan untuk menelaah, meramal, dan memanggil arwah. Memang ada larangan. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena memang bisa dipanggil. Mungkin beberapa orang bertanya, karena yang datang nanti setan. Bisa saja. Ada kemungkinan memang itu yang datang nanti jangan-jangan setan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipanggil. Contohnya roh Samuel ini. Ya, tadi sudah kita utarakan alasan-alasannya, argumentasinya ya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang punya argumentasi lain silakan. Nanti saya akan jawab. Yang penting kita mengerti dulu mekanismenya. Perjanjian Lama begitu, Tuhan Yesus mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, ngapain? Lalu Perjanjian Baru bagaimana? Ya. Di Imamat 19 ayat 26, ayat 31 dan seterusnya. Jangan pernah engkau berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Ya. Jangan bertanya kepada arwah. Apabila contohnya Imamat 20 ayat 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel diperingatkan sekali lagi untuk tidak melakukan hal-hal kecil itu. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Diulang sekali lagi, jangan loh ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Itu adalah kisah di Endor itu ya. Nah, kemudian kisahnya di pasal 29. Itu Filistin berkumpul di Afek. Afek itu sini ini, Saudara, ini. Untuk menyerang Israel. Ya. Nah, tapi ketika mereka lihat ada Daud bersama Akis, mereka tahu Daud ini kan raja Israel yang mengalahkan Goliat itu. Yang bersama Saul, meskipun memberontak, bahaya ini Daud ini. Nanti bisa waktu perang berkhianat. Gak usah ikut, Daud tidak boleh ikut. Akhirnya Akis memulangkan Daud bersama para pasukannya.
Ya, akhirnya Daud pulang ke negeri orang Filistin. Negeri orang Filistin itu kan ini. Jadi Daud pulang ke sini dari Afek, sedangkan orang Filistin terus ke utara, ke Yisrael, mau perang sama Israel. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Alkisah Daud sudah sampai ke Ziklag. Daud sampai di sini dari utara pulang ke arah sini Ziklag. Di Ziklag ini rupanya semua sudah diobrak-abrik oleh Amalek, suku Amalek. Semua sudah diobrak-abrik, sudah dijarah. Kedua istri Daud pun sudah ditawan, ditawan. Sehingga Daud menangis. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah harus ku kejar Tuhan? Tuhan berkata, harus kau kejar. Akhirnya Daud menghancurkan mereka. Kecuali ada yang lolos, 400 orang muda melarikan diri. Dan semua jarahan didapat kembali, termasuk kedua istrinya. Didapat kembali. Ya. Oke, lanjutannya. Akhirnya mengenaskan saudara Saul ini. Sesuai dengan perkataan roh Samuel tadi. Kamu dan anak-anakmu akan mati besok. Dan bersama aku. Rohnya pergi ke Hades atau Sheol. Ketemu sama roh Samuel pasti. Ya. Akhirnya Filistin berperang melawan Israel. Dan orang Israel banyak yang terbunuh di pegunungan Gilboa. Di pegunungan ini. Banyak yang mati orang Israel melawan Filistin. Ini Endor nih, saudara. Ya. Nah, hari itu, Saul dan ketiga anaknya serta pembawa senjatanya mati. Ya. Kenapa? Karena Saul sangat terdesak oleh Filistin. Dan dia tidak mau mati di tangan Filistin. Akhirnya ia suruh yang membawakan pedangnya untuk menusuk dia. Tapi yang membawa pedang nggak mau. Akhirnya Saul menjatuhkan diri sendiri ke pedang itu. Bunuh diri Saul. Dan Saul mati. Juga ketiga anaknya mati. Yonatan juga mati. Ya. Lalu ketika orang Filistin tahu bahwa Saul sudah mati, dipancung kepalanya dan mayatnya digantung di tembok Betsea. Ini digantung di kota ini. Di daerah ini. Ya. Kemudian orang dari Yabes Gilead mendengar bahwa mayat Saul digantung bersama anak-anaknya di tembok, di paku gitu. Ia diam-diam mengambilnya dan membawanya. Lalu dibakar mayatnya. Tulang-tulangnya dikubur di Yabes, di sekitar sini. Ini benar-benar tragis ya, saudara. Seorang yang diurapi sebagai raja, tapi berakhir dengan kematian yang tragis sekali. Rabu depan kita akan melanjutkan kitab 2 Samuel. Bagaimana Daud menjadi raja kedua Israel. Ya. Tapi sebelum itu kita bisa bayangkan ya, bagaimana menyesalnya Saul. Ia tidak taat lalu Tuhan tidak mau menjawab lagi segala persoalannya. Ya. Jadi apakah roh orang mati bisa dipanggil? Bisa, saudara. Khususnya perjanjian lama. Perjanjian lama semua orang bisa dipanggil. Bukan karena setan berkuasa, bukan karena memang hari itu Tuhan mengizinkan hal itu. Nah, tapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, roh orang benar tidak bisa dipanggil. Ya, tidak bisa dipanggil lagi. Tapi kalau ada yang dipanggil datang, kemungkinannya dua. Yang datang adalah setan atau roh jahat yang menyamar, atau memang orang itu orang fasik, sehingga rohnya masih tertinggal di Sheol atau Hades, sehingga bisa dipanggil seperti zamannya perjanjian lama. Ini kemungkinan. Ya, saudara. Nah, hari ini kita lihat masih ada nggak peramal nasib dan pemanggil arwah? Ada. Masa saudara tidak tahu? Ada. Saudara ya, saya ingatkan ya. Jangan pernah menganggap hal-hal seperti itu takhayul. Itu nyata. Alkitab mencatat ketika Musa di istana Firaun,
tongkat menjadi ular, sihir. Itu nyata, bukan takhayul. Kalau hal-hal seperti itu takhayul, maka Alkitab takhayul dong berarti. Salah loh saudara yang berpikiran bahwa itu takhayul. Ya, memang ada dukun-dukun yang menipu, betul. Tapi yang beneran dia memang bersekutu dengan setan, itu benar. Faktanya demikian. Contohnya tukang sihir yang ada di istana Fir'aun. Bisa mengubah juga tongkat menjadi ular. Ya, bisa bermain sihir. Tentunya dengan bantuan roh jahat atau setan. Hari ini, ada nggak yang bisa meramal lagi? Jadi dukun peramal? Ada. Makanya ada paranormal dan sebagainya ya. Ada, saudara. Ya, di suatu tempat ibadah agama lain ya. Itu ada praktek-praktek seperti itu. Peramal. Meramal nasib. Nanti jodohku siapa? Gitu-gitu. Dan dia bisa tahu loh. Dahulu ada teman saya bertanya, ngetes. Mencobai si dukun ini. Dia coba, jodohku kapan ya? Dimarahin sama si dukun. Kamu sudah nikah, masih tanya-tanya jodoh. Waduh, ini nyata loh bahwa roh jahat itu memang ada. Ya, memanggil arwah bisa nggak? Sekarang masih ada jasanya. Kadang-kadang ada orang mati menyewa pemanggil arwah. Akhirnya arwahnya datang masuk ke tubuh si pemanggil arwah ini. Lalu keluar suaranya persis seperti yang dipanggil suaranya. Nah, kalau itu kemungkinannya dua. Tidak tahu yang mana. Mungkin roh jahat atau setan yang menyamar, atau mungkin yang dipanggil itu tidak masuk ke Firdaus, tapi tertinggal di Hades atau Sheol. Di setiap suku bangsa ada praktek seperti itu, saudara. Meramal, memanggil arwah. Jangan berpikiran seperti itu adalah takhayul. Tidak ada. Ada. Saya bahkan santet dan guna-guna itu ada, saudara. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter, seorang internis. Pernah nggak mengalami hal-hal yang aneh-aneh begitu? Pernah. Ada pasien yang di kakinya itu, di apa namanya, di persendiannya itu ada paku masuk, paku besar masuk di dalamnya. Makanya ia lumpuh. Ketika dioperasi, ada pakunya, sudah karatan. Jadi ini bukan takhayul. Meskipun ada yang menipu, banyak yang pura-pura jadi dukun. Ya. Tapi itu kekejian bagi Tuhan. Orang yang melakukan peramalan, orang yang melakukan pemanggilan arwah itu kekejian di hadapan Tuhan. Ya, hati-hati, jangan pernah melakukan itu, saudara. Ya. Itu alangkah bodohnya kalau kita melanggar firman Tuhan. Demikian akhirnya Saul mati mengenaskan, saudara. Harus bunuh diri. Kenapa? Karena Tuhan sudah undur daripadanya. Sudah tidak mau menjawab, ditanya apa saja Tuhan. Ya, jadi akhirnya nanti Daud yang akan naik. Demikian kisah dukun di Endor. Ini kesalahan Saul. Tidak mengindahkan hukum Taurat. Jadi jangan pernah di antara kita hari ini yang bermain spiritisme. Ya, semacam itu. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Okultisme. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ini adalah topik yang sangat menarik. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya. Co-host, tolong dilayani. Iya, baik. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Yang pertama, Bapak Payaman Sinambela, silakan Pak. Pak Payaman, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Jadi tadi di PL bahwa orang yang mati berada di Sheol. Sheol termasuk kondisi yang tidak nyaman. Ya. Nah, setelah Yesus datang baru dijemput orang saleh dan orang-orang percaya. Jadi selama beribu tahun sebelum Tuhan Yesus datang, sedangkan Yesus datang kan 2000 tahun yang lewat.
Ya. Berarti selama itu juga orang-orang perjanjian lama menderita, Pak ya. Kira-kira itu Ya. yang pertanyaan. Iya benar, Pak. Di penjara di sana menjadi tawanan. Oke. Kalau jadi artinya udah bisa saya bayangkan, Pak, karena di dalam iman percaya kita, Yesus mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerjaan maut. Betul. Itu maksudnya itu, Pak ya? Itu maksudnya. Turun untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Jadi bukan memberitakan Injil dalam rangka supaya orang bertobat, bukan. Memberitakan kabar baik, aku telah menang. Itulah sebabnya Yesus berkata begini ketika belum ada salib, belum masuk ke salib. Ia berkata begini kepada orang Yahudi. Abraham bersukacita akan melihat hariku. Maksudnya itu. Bapak bisa bayangkan nggak Pak Iman ketika roh Tuhan Yesus sampai ke dunia orang mati, wah mereka bersorak-sorak orang saleh akan mendapat kebebasan. Sang Mesias datang, sang juru selamat. Itu Pak maksudnya. Satu lagi Pak ya. Ya. Jadi ini mungkin penegasan aja Pak. Karena kita juga dulu nenek moyang kita sendiri waktu kita anak-anak sering panggil arwah nenek moyang kita Pak. Ya. Jadi kita bersama-sama keluarga dikasih makanan, dipanggil, dan memang dia datang memang. Ya. Sehat, kadang-kadang marah-marah dan segala macam. Ya. Jadi sementara di perjanjian lama dukun yang di Endor ini diperkenankan Tuhan Pak ya, karena memang diyakini itu adalah arwah Samuel. Tapi di perjanjian baru ini sama sekali udah salah begitulah Pak ya. Atau begini, dukun di Endor itu tidak diperkenankan Tuhan Pak, itu melanggar firman Tuhan. Itu melanggar Pak. Walaupun Samuel muncul Pak ya, kalau diyakini ya. Ya, walaupun Samuel muncul, itu melanggar larangan Tuhan Pak. Jadi bagaimana kok supaya tidak melakukan hal itu? Karena hal itu bisa, tapi kekejian bagi Tuhan. Mengganggu roh-roh yang di dunia orang mati. Walaupun tadi kita asumsikan yang kedua, bahwa itu roh Samuel Pak ya, asli. Ya. Nah, bagaimana bisa kecolongan sisa Raja Saul bahwa dukun yang di Endor ini tidak ikut dibunuh Pak? Padahal tadi udah diprogramkan dibunuh semua. Karena Endor ada di luar kota Pak. Oh. Yang dibunuh yang di dalam kota semuanya. Oh. Makanya ada prajuritnya, orangnya Saul yang bertanya, masih ada dukun di Endor gitu. Jadi bukan dalam kota, ya. Makasih Pak, selamat malam. Oke, selamat malam. Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Danu, silakan Pak. Silakan Pak Danu. Shalom Pak Witnyo. Shalom. Salam kenal Pak. Saya baru. Salam kenal juga. Tapi sudah mengikuti dari tahun 2018 ikut YouTube-nya Pak Witnyo. Oh, sudah lama ya. Seling gitu Pak, makanya saya nanti minta itunya Pak, linknya untuk kejadian itu. Sangat memberkati sekali hidup saya, banyak berubah gitu loh. Oh, puji Tuhan. Loh, Pak Danu hubungi WA saya aja langsung, nanti saya minta apa aja saya bisa WA, WhatsApp. Boleh Pak, nanti saya WA Pak. Iya, 081. Tahu nggak WA saya? Di WA ini Pak ya, di WA grup ini ada ya Pak ya? Dicatat deh sekarang. Boleh. Benar Pak. Ya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 0812 0812 88 07 02 64. Ya. Oke Pak, nanti saya WA Pak ya. Ya. Ya, saya mau bertanya Pak. Itu kan kalau seandainya di perjanjian baru ini kan sudah terpisah Pak ya, orang benar di Firdaus, orang tidak benar di Hades. Pertanyaannya adalah pas di Firdaus itu Pak, nanti kebangkitan diadilin Pak ya? Sebenarnya kalau sudah sampai ke Firdaus, itu lanjutannya pasti ke langit baru bumi baru bersama Tuhan, sudah pasti. Oh, sudah pasti Pak ya? Sudah pasti. Jadi tidak ada pengadilan lagi, tidak ada Pak ya? Ya, yang ada di Hades pun tidak diadili, karena di Hades itu sudah diadili, artinya sudah diputuskan. Oke. Ketika Tuhan Yesus datang, dibangkitkan juga, tapi untuk ditinggal di bumi, langit dan bumi jadi lautan api. Itulah neraka. Oke, siap, ya. Jadi banyak orang mengira bahwa nanti Tuhan Yesus datang itu
menggelar pengadilan seperti di bumi, satu-satu baris ditanya gitu. Enggak. Tuhan Yesus datang langsung semua dibangkitkan, tapi yang di Firdaus dibangkitkan lalu dibawa ke surga. Begitu aja. Jadi sebenarnya penghakiman itu terjadi setiap saat, Pak. Ketika kita mati, sebenarnya kita sudah tahu kita ke surga atau ke neraka. Bahkan selama hidup ini bagaimana? Nah, jadi ketika kedatangan Tuhan Yesus itu Judgment Day itu lebih tepat diartikan hari penghukuman. Bukan pengadilan seperti di bumi, bukan. Itu hari penghukuman, Judgment Day. Penghukuman dijatuhkan hari itu. Gitu. Luar biasa ya. Ya. Luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Makanya kita sekarang tenang, Pak. Kalau kita mati pun kita ke Firdaus, nyaman. Amin, Kak. Amin, Kak. Tapi jangan buat dosa lagi, gitu. Ya. Ya. Itu Pak Wawinyo. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Iya. Baik, selanjutnya Bapak Pantas, silakan Pak. Ya, Pak Pantas dulu, silakan. Tidak ada suaranya, Pak. Suaranya belum ada. Mungkin Bapak Rafli dulu kali ya, Pak. Ya, Pak Rafli dulu deh. Ya. Oke. Bapak Rafli, silakan Pak. Pak Rafli. Ya, selamat malam, Pak Wiknyo. Selamat malam. Wah, ini bicara masalah roh jahat atau roh Samuel ini terus terang bikin saya bingung sekali, Pak, terus terang ya. Kenapa? Karena terlalu banyak perbedaan pendapat antara dua pendapat itu, Pak. Saya sudah beberapa kali tanyakan ke beberapa pendeta, jawabannya semua beda-beda, Pak. Jadi terus terang saya jadi bingung ini mau ikut yang mana ini, gitu loh, Pak. Pak Rafli, di satu sisi, kalau Pak Rafli pernah mengikuti 7 natur kebenaran, Bapak pasti nggak bingung. Karena kebenaran tuh punya natur, Pak. 7 natur kebenaran. Itu sudah saya khotbahkan 17 sesi. Sekarang Pak Rafli boleh menjadi misalnya oposisi. Coba, apa yang tidak setujunya? Saya bisa jawab. Makanya, Pak, sebenarnya saya tuh awal-awalnya percaya apa yang ditulis oleh Alkitab, Pak. Tetapi ketika saya bertanya kepada hamba Tuhan tertentu, ini dari golongan misalnya dari Injili, itu rata-rata mengatakan bahwa ini adalah roh setan gitu loh, Pak. Alasannya? Jadi ya alasannya ini saya sebutkan bahwa ini adalah roh jahat, Pak ya. Ada beberapa, Pak, yang saya catat semuanya itu, Pak. Jadi saya minta Pak Wiknyo tanggapi, Pak. Apakah ya, ini satu-satu akan saya jawab. Silakan. Ya, yang pertama, Pak ya, bahwa ini kan namanya apa sih namanya ya kalau memanggil orang nekromansi, Pak ya. Nekromansi ya. Kemudian okultisme juga ya mungkin ya. 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 Jadi pertama ini praktek nekromansi ini kan sangat dilarang oleh Allah, Pak. Dan Betul. ada di imamat itu ya, imamat berapa 27 saya tidak tahu juga. Betul. Kalau seandainya ini dilarang oleh Allah sehingga tidak mungkin Allah bekerja dengan mengutus Samuel melalui pemanggil arwah gitu loh, Pak. Jika oke, saya jawab dulu. Ya. Itu kalimat yang salah, Pak. Allah tidak pernah mengutus Samuel untuk bicara sama Saul. Itu kan dipanggil oleh dukun Endor. Ya. Bukan Allah mengutus, jangan buat kalimat lain. Ya. Panggil. Udah, sampai situ saya benerin dulu. Oke, berarti ini kalau seandainya berarti ini bukan Allah yang memanggil tetapi dukun itu yang memanggil, Pak ya. Ya. Oke. Yang kedua, Pak ya, di Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Daud ketika dia mati, ketika anaknya mati, dia berkata, "Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepada aku." Itu Daud, Pak ya. Lalu kemudian di Perjanjian Baru juga di dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah mati tidak dapat kembali ke dalam dunia orang hidup, Pak. Itu di Lukas 16, Pak, yang mengenai antara Lazarus dengan orang mati itu kan, Pak ya. Oke, saya lalu jawab. Yang ketiga, Pak. Oke, saya jawab dulu. Ada beberapa ayat, Pak, ini nanti mungkin Pak Wiknyo bisa sekaligus gitu loh. Oke. Yang ketiga di Ayub. Ayub 7 ayat 9 mengatakan orang yang telah turun ke dalam dunia orang mati tidak akan datang kembali, Pak. Oke. Yang Ayub itu artinya gini, Pak. Orang yang sudah mati nggak mungkin balik lagi. Sudah mati. Itu loh, bukan rohnya. Apakah bukan rohnya. si Samuel Satu-satu. Yang soal Ayub,
Yang dimaksud adalah roh orang yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi, itu tidak mungkin balik lagi secara fisik. Fisiknya ya, oke. Kalau Hilang fisiknya dia. betul. Oke, itu lupakan ya. Sudah ya. Ya. Yang di perjanjian baru juga begitu, Pak. Nggak bisa. Sudah Yesus sudah bikin aturan, satu ke Firdaus, satu ke Hades, nggak bisa lagi panggil-memanggil itu. Makanya nggak ada hubungan antara orang kaya dan Lazarus, nggak bisa. Ada jurang yang terpisah. Kenapa? Satu orang benar, satu orang fasik. Nggak bisa. Tapi apakah roh setan bisa berkeliaran? Bisa. Apakah roh orang jahat yang ada di Hades masih bisa keliaran? Ada kemungkinan bisa. Kenapa tidak? Ayo, apalagi? Ya, oke. Lalu di Yesaya 26 ayat 14a, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Nah, kalau ini sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit, kalau kita kaitkan dengan roh Samuel ini, kan tidak gugur jadinya Pak ayat ini. Ya kan bangkit dulu, jadinya. Pak. Nanti dulu, Pak. Itu Yesaya berkata konteksnya adalah bukan tidak bangkit lagi, kebangkitan ada setelah Tuhan Yesus. Ya, betul. Nah, sebelum Tuhan Yesus tidak akan bangkit lagi. Betul. Nah, ini itu kan konteksnya perjanjian lama. Nabi Yesaya kan nggak tahu soal kebangkitan. Kan perjanjian lama, belum terjadi. Nah, makanya setelah Tuhan Yesus kebangkitan ada, siapa bilang tidak ada? Tapi ketika di perjanjian lama kan tidak ada yang bangkit, Pak. Tetapi kenyataannya kan roh Samuel ini kalau seandainya ini dikatakan itu bukan bangkit, Pak. Yang namanya bangkit itu, artinya hidup lagi. Apa itu hidup? Hidup itu ada tubuh, ada rohnya. Kalau cuma roh bukan bangkit, Pak, namanya. Sama dengan kita mati, roh kita keluar, bangkit. Bukan. Bangkit itu artinya hidup lagi. Hidup itu artinya ada tubuh, ada roh. Kalau cuma salah satu, bukan bangkit. Tubuh doang, mayat. Roh doang, bukan bangkit juga, belum hidup. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku bukan hantu. Itu terjemahannya salah, Pak. Yang benar, aku bukan roh. Aku hidup lagi, bangkit. Ini loh tubuhku, pegang nih. Ada rohnya, ada tubuhnya. Gitu, Pak, ceritanya. Ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak ya. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga, Pak ya, Alkitab menegaskan bahwa iblis adalah penipu, ya. Di Yohanes 8 ayat 14. Maka apakah ini tidak mungkin iblis yang menipu, Pak? Gitu loh, Pak. Oke. Kalau itu iblis yang menipu, apakah mungkin? Mungkin. Tapi kemungkinannya kecil dalam kasus Endor ini. Kenapa? Endor. Karena kalau iblis menipu, motifnya jahat, Pak. Ini motifnya ada motif apa? Nggak ada. Tidak, begini Pak, iblis itu kan bisa juga menipu sebagai malaikat terang, Pak. Ya kan di 2 Korintus 11 ayat 14. Itu bagaimana itu, Pak? Oke. Itu malaikat terang di situ, Pak. Bukan menipu begitu. Malaikat terang itu mengajarkan sesuatu yang lain selain Injil. Konteksnya baca deh, Injil. Ya. Jadi bukan begitu. Tapi apakah iblis bisa menipu? Bisa, udah pasti bisa. Saya setuju. Tapi kasus yang Endor ini tidak ada indikasi bahwa itu iblis menipu. Kasus di Endor ini jelas roh Samuel, karena Alkitab mengatakan Samuel berkata kepada Saul. Gitu loh. Nah, kalau itu memang bukan Samuel, Alkitab pasti menulis dengan jelas roh yang menyerupai Samuel itu atau yang dikira Samuel itu, gitu. Jangan sampai roh tulisannya Samuel berkata kepada Saul, tapi diganti ini sebenarnya bukan Samuel, setan. Nanti ada orang melakukan hermeneutik ini bukan Yesus nih yang disalib, seperti Yesus. Oh, nanti bisa sembarangan tuh, nggak boleh. Teks Alkitab nggak boleh dirubah-rubah. Gitu, Pak. Oke, Pak. Masih ada lagi, Pak, ini, Pak, boleh, ya, mengenai silakan. Kemudian, ini penting soalnya, ini penting. Ya, karena ini betul-betul saya rasa ini harus kita kupas tuntas, Pak, ya, supaya jelas gitu, Pak. Setuju, karena Pak. ini 10 pendeta kita tanya, mungkin 5 mengatakan ini roh setan, 5 lagi mengatakan ini roh Samuel. Padahal semuanya satu tamatan dari STT teologi, ya, Pak. Ini yang bikin bingung, Pak, jadinya, Pak. Ya. Makanya saya kemudian jawab semua. Pak. Ya. Kemudian yang keempat ya, yang saya catat, Allah sudah tidak mau lagi menyatakan sesuatu kepada Saul, ya. Seperti yang kemarin minggu lalu kita bahas, ya. Betul. Allah menyatakan kepada seseorang itu melalui mimpi, bisa melalui mimpi atau Urim dan Tumim yang seperti kemarin dijelaskan oleh Pak Wikjo, betul, Pak, ya? Betul. Nah,
Kalau seandainya ini adalah roh Samuel, mengapa Allah memilih cara yang terlarang pemanggilan Allah itu untuk berbicara kepada Saul, Pak? Salah Nah, lagi ini, Pak kalimatnya. Kan saya sudah bilang itu bukan diutus oleh Allah, tapi dipanggil oleh dukun di Endor. Bukan ya, diutus Allah. Allah nggak mau sama Saul udah. Ngerti nggak Pak? Itu bukan Allah yang mengutus. Itu dukun di Endor memanggil arwah. bukan maksud saya bukan mengutus, Pak, tetapi kalau memang ini Allah Samuel itu yang muncul, kan mestinya Allah tahu dong, Pak. Tetapi Allah kan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dia larang sendiri gitu loh, Pak, melalui Ya, firman-Nya. pasti Kenapa tahu. dia menyetujui? Loh, nggak menyetujui, itu pelanggaran, Pak. Sama aja, Bapak, kalau saya tanya gini, Allah tahu dong Adam makan buah itu. Kenapa nggak sebelum makan dilarang? Loh, semuanya ada sistemnya, Pak. Allah Ya. membuat tatanan, kamu melanggar ada hukumnya loh ya. Gitu loh, dibiarkan. Tapi itu melanggar. Gitu. Dengan segala akibatnya. Makanya Saul akhirnya mati mengenaskan akibatnya itu. Gitu. Oke, Pak. Ya, kemudian ini ada lagi ya, tapi yang ini saya pikir sesuai dengan penjelasan Bapak tadi bahwa mengenai ini, Pak. Roh itu muncul dari dalam bumi ya. Ya. Alkitab di tempat lain mengajarkan bahwa roh orang benar itu langsung kembali kepada Allah ya. Ini di Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya, dia juga seperti di penjahat di samping Yesus itu kan langsung naik ke surga, Pak ya. Tetapi tadi kan Bapak menjelaskan bahwa memang pada zaman perjanjian lama itu roh orang mati itu kan semuanya kan ada di bawah, Pak ya. Betul. Jadi tidak salah kalau seandainya roh Samuel itu memang keluar dari bawah bukan dari atas, Pak ya. Betul. Betul sekali. Jadi banyak orang salah, Pak, pengertiannya. Orang berpikir bahwa setelah mati rohnya ke Firdaus langsung zaman perjanjian lama. Belum ada. Coba ceritanya Tuhan Yesus naik turun ke dunia orang mati ngapain tuh? Ya. Banyak orang nggak ngerti, makanya ya. nanti nggak nyambung ceritanya. Oh, langsung ke Firdaus lah. Lalu Tuhan Yesus ngapain turun? Nengok doang. Ayo. Membebaskan tawanan, kan ada ceritanya tadi. Kepada orang-orang, kepada penjara-penjara. Itu penjara semua itu di Seoul itu. Betul. Jadi, makanya Pak, kebenaran itu naturnya koheren, utuh. Kalau orang tidak koheren, itu pasti salah tafsirnya. Dia ngomong begini, tapi nanti kalau ditanya bingung dia. Lalu Tuhan Yesus turun ngapain? Itu yang diterjemahkan memberitakan Injil itu. Ngapain? Yang konyol lagi, orang yang mengatakan kalau mati langsung ke neraka, langsung ke surga. Lalu Tuhan Yesus nanti datang lagi ngapain? Siapa yang dibangkitkan? Sudah sampai surga, sudah sampai neraka. Salah kan semuanya? Nggak koheren, Pak. Makanya kalau Bapak mendengarkan 7 natur kebenaran, Bapak pasti nggak bingung lagi. Orang boleh berdebat seluruh dunia, tapi oh iya ya, nggak gitu. Nah, gitu. Iya Pak, mengenai tadi ya mengenai orang ini juga ya pendapat pendeta-pendeta lain juga ada yang mengatakan ketika orang mati itu langsung masuk ke surga, langsung masuk ke neraka. Padahal kalau saya ikuti apa yang diajarkan oleh Pak Erastus, ada namanya tempat intermediate state, Pak ya, tempat penampungan roh-roh ya Pak ya. Ya. Sementara tempat yang nyaman itu kita sebut Firdaus, dan tempat yang tidak nyaman itu adalah Hades, Pak ya. Semua roh itu orang mati itu ditampung di sana dulu, Pak ya. Ya. Dan nanti masuk ke surga atau ke neraka itu nanti setelah judgment day tadi yang Bapak bilang, ya, gitu Pak ya. Betul. Nah, orang-orang yang bicara bahwa mati langsung neraka dan surga itu dia itu nggak konsisten, Pak. Coba ditanya nanti Tuhan Yesus datang ngapain? Apa yang dimaksud kebangkitan? Kapan terjadinya? Ya. Nggak bisa jawab dia. Banyak orang belajarnya nggak utuh, tapi karena sebenarnya surga sebenarnya untuk kita manusia ini sebenarnya belum ada kan Pak ya, karena surga itu adalah tempat bersemayam Allah Bapa yang di surga, sementara surga kita nanti itu adalah bumi langit baru dan bumi baru, apa seperti itu Pak ya? Betul. Jadi surga kita itu nanti setelah roh orang mati dibangkitkan. Yang di Firdaus dibangkitkan itu artinya diberi tubuh kebangkitan, Pak, tubuh kemuliaan. Hidup lagi, bukan roh. Ya. Nah, baru dibawa ke sana. Artinya apa? Artinya langit baru, bumi baru, dunia fisik. Tapi tidak seperti bumi ini. Di bumi ini orang bisa mati, di sana sudah kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, sedangkan yang di Hades diberi tubuh juga. Alkitab mencatat begitu, orang fasik pun dibangkitkan.
tapi ketinggalan di bumi untuk mengalami kehancuran langit dan bumi yang jadi lautan api. Itulah kematian kedua. Gitu, Pak. Pak, jadi orang Farisi ini pun tetap diberi tubuh kemuliaan, Pak ya. Tetapi mereka dilemparkan ke api neraka, tidak akan mati-mati. Orang fasik maksudnya. Orang fasik ya. Orang fasik itu tetap diberi tubuh kemuliaan, Pak ya. Ya, bukan tubuh kemuliaan, Pak. Tubuh apa itu namanya? Nggak dinamain apa-apa. Alkitab cuma mencatat dibangkitkan. Nah, tapi ketinggalan di situ, lautan api, mengalami kematian kedua. Gitu. Jadi bukan tubuh kemuliaan, Pak. Ya dibangkitkan aja gitu. Tapi tubuh ini tidak mengalami kematian lagi kan, Pak ya? Dia terus-menerus kekekalan di dalam api neraka, begitu, Pak ya? Begitu catatan Alkitab. Meskipun ada tafsir macam-macam ya, Pak. Tapi catatan Alkitab begitu. Jadi oke, Pak. Thank you, Pak. Itu ya, dulu, Pak ya. Tuhan berkati. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Ya. Tuhan berkati, Pak. Rafli, saya harap tidak bingung lagi ya. Semua bisa jawab, Pak. paling satu lagi, Pak. Paling ada orang yang nggak setuju gini. Masa dukun di Endor bisa memanggil roh Samuel gitu. Ya. Ya itu kan pakai logika logikamu. Kalau caranya pakai logika manusia, saya bisa nanya, masa setan bisa ke surga di zaman perjanjian lama? Bicara sama Allah, ayo gimana jawabnya? Gak bisa, gak boleh begitu. Ikutin teks Alkitab. Baru sebenarnya kita mengerti. Pak ya, sebenarnya saya juga sudah meyakini Pak bahwa ini adalah roh setan. Kenapa? Karena ketika pemanggil arwah ini memanggil roh Samuel, itu biasanya kan kalau pemanggil arwah ini kan mereka memakai media pendukung ini Pak untuk ngomong gitu loh Pak. Tetapi ini kan kenyataannya enggak. Dukun ini tidak ngapa-ngapain gitu loh Pak. Tetapi yang berbicara itu langsung roh itu muncul kan begitu Pak ya? Nggak harus pakai media dukun itu Pak. Nggak harus. Nggak harus Pak ya? Nggak harus. Ya. Nah, coba perhatikan baik-baik Pak. Kenapa dukun itu kaget? Kan dia sudah biasa melihat roh. Ya. Karena dia lihat Samuel. Karena dapat arahan dari Saul, ciri-cirinya gitu. Samuel, kalau gitu kamu Saul nih, gitu. Dia takut jadinya. Iya takut, wah dibunuh gua ntar sama Saul, gitu. Ya. Dia dukun ini nggak takut sama roh-roh jahat itu udah biasa dia. Tapi yang ini kok begini, gitu. Ya. Malah dipakai untuk roh jahat, untuk mengeluarkan roh jahat gitu Pak. Dukun ini Pak. Sebagai media Pak, sebagai alat gitu kan? Ya. Sebagai media kadang-kadang roh itu masuk, kadang-kadang roh itu yang dipakai untuk mengungkapkan kalimat-kalimat itu. Iya, betul. Kalau ini kan tidak terjadi seperti itu Pak. Bukan dukun itu yang ngomong gitu kan Pak ya? Ini rohnya yang ngomong ya. Ya. Tapi mungkin ada orang yang menafsir gini Pak, roh yang ngomong itu pakai mulut dukun itu gitu. Ya nggak tahu ya. Kan di Alkitab nggak dijelasin dukun itu. Nggak dijelasin, betul. Dukun itu ya. Lalu yang berikutnya lagi Pak untuk meyakinkan bahwa ini adalah roh Samuel, roh itu menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yahweh gitu loh Pak. Sementara di perjanjian lama di perjanjian lama kitab-kitab lain tidak pernah iblis itu menyebut nama Allah sebagai dengan kesebutan Yahweh, tetapi dengan Elohim aja gitu Pak ya. Betul. Itu kuat sekali itu Pak. Nama suci itu nggak berani setan bilang. Ya, begitu. Oke Pak, thank you Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Pantas. Ya, silakan Pak Pantas. Baik, terima kasih Pak Wigyo atas kesempatannya. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya adalah begini Pak. Pada saat kita mempremiskan sorga dan neraka, sorga itu ada LB3 ya Pak. Ya. Pertanyaan saya, neraka itu apa Pak? Neraka itu langit dan bumi yang akan binasa oleh api Pak. Kalau dalam teks asli Alkitab dipakai kata Gehenna. Maksud saya gini, apakah itu juga memang Tuhan yang menyediakan tempat itu Pak gitu? Oh, itu adalah Tuhan yang menghancurkan Pak. Yang membuat semua jadi lautan api itu Tuhan. Nggak ada kuasa lain. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan yang menghancurkan semuanya itu dan mengangkat orang percaya ke langit baru, bumi baru bersama dia. Nggak ada kekuatan lain, Pak. Karena iblis pun, setan pun akan dibakar semuanya.
Entah mekanismenya bagaimana. Maksud saya gini Pak, kalau kita flashback ke belakang waktu di dalam perjanjian lama itu kitab Kejadian Pak, di situ kan Tuhan mengatakan jangan kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apakah bisa saya identikan kalau itu adalah neraka atau berbentuk neraka atau dosa di situ? Gitu gimana Pak? Nggak bisa Pak. Itu figuratifnya gini. Kamu dengerin suaraku, jangan suara yang lain. Kamu taat padaku, gitu intinya. Jangan kau makan buah itu, dengerin aku. Gitu. Jadi bukan soal neraka, soal apa bukan. Tapi karena dia makan, maka kamu mati loh, binasa. Nah, gitu ceritanya Pak. Jadi garis besarnya gini Pak, pada saat Hawa makan pohon pengetahuan yang jahat, lalu ada pengerasan hati dan turun-temurun kepada anak cucunya, yaitu kita manusia gitu loh Pak. Istilahnya bukan pengerasan hati Pak, istilahnya natur dosa. Natur dosanya menjalar terus ke sepanjang generasi manusia. Oh jadi walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga juga tetap natur dosa itu nggak bisa hilang ya Pak? Tetap. Jadi ada di daging kita ini natur dosa. Makanya semua orang masih gampang berbuat dosa karena ada natur dosa. Justru karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kamu orang berhutang. Begitu kata kitab Roma. Supaya kamu jangan hidup menurut daging lagi, sudah diampuni. Harus hidup menurut roh. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi kalau hidup menurut roh, kamu hidup. Kitab Roma mencatat gitu, Pak. Jadi kita orang berhutang. Iya. Hutang karena gini, uang, tapi perbuatan. Ada pertanyaan kepada saya gitu. Nah sekarang surga itu tempat Tuhan, dan neraka itu tempat iblis. Maksudnya, kenapa nggak iblis waktu itu juga bisa termusnahkan setelah jadi lautan api gitu loh Pak? Karena orang mengertinya gini Pak, neraka itu sudah ada diciptakan Tuhan. Bukan. Betul. Neraka itu nanti langit dan bumi ini yang dihancurkan Tuhan jadi lautan api ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oh gitu Pak. Nah, jadi beda. Iya. Ya kan? Iya Pak. Nah gitu. Nah, itu catatan Alkitab lengkap tuh Pak mengenai itu. Makanya jika demikian langit dan bumi akan hancur, betapa salehnya kamu harus hidup. Begitu kata Alkitab. Iya Pak, iya Pak. Ya kan? Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya. Sudah 20:27, mau berapa pertanyaan lagi Pak? Waduh, malam ini banyak ya. Kalau udah bicara dukun-dukunan banyak nih. Coba dulu secepatnya. Langsung to the point pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Silakan terus dulu. Oke, Bapak Albert silakan. Ya. Unmute Pak. Ya. Ya, langsung Pak pertanyaannya. Ya Pak, simpel aja. Ya. Pertama tadi soal surga neraka. Ya. Nah, kalau surga itu kalau seperti di dalam 2 Korintus 12, waktu Paulus terangkat ke langit ketiga, dikatakan itu kan dia naik ke surga. Tetapi ayat berikutnya bilang juga Firdaus. Artinya surga dan Firdaus itu sama. Apakah begitu, Pak? Bukan. Firdaus itu bukan suatu nama, Pak. Firdaus itu suatu keadaan di mana tempat itu nyaman. Maksudnya itu. Makanya Eden disebut Firdaus kan? Nyaman. Makanya dunia roh yang tadi disebut Firdaus karena nyaman. Nanti di surga disebut Firdaus bisa saja karena nyaman gitu. Firdaus itu sebutan. Karena ayat ini bunyinya kan diangkat ke Firdaus. Jadi kan itu berarti satu tempat ya Pak. Ya betul. Suatu tempat yang nyaman. Padahal sebelumnya dibilang tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat-tingkat ini dalam pandangan orang Yahudi Pak. Tingkat yang pertama itu udara ini. Tingkat yang kedua itu tempat udara yang lebih tinggi di mana burung-burung terbang. Tingkat ketiga itu keluar angkasa. Itu pengertiannya orang Yahudi. Kesimpulannya tetap surga dan Firdaus beda ya Pak? Firdaus itu penyebutan tempat yang nyaman. Jadi surga itu kalau disebut Firdaus bisa. Asal kita mengerti yang dimaksud apa. Bukan Firdaus yang di bumi, bukan Firdaus yang dunia roh tadi, bukan. Gitu Pak. Ya, baik. Satu lagi Pak. Mengenai tadi Pak Victor bilang tentang orang mati yang sebelum Tuhan Yesus
Ya. Itu dibagi dua tempatnya. Sebelum Tuhan Yesus, satu Pak tempatnya, dunia orang mati. Ya, namanya dunia orang mati, tapi ada dua, orang benar dan orang yang orang berdosa gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang turun mengangkat yang orang benar ke surga, ya ke Firdaus, yang ini tetap di bawah. Betul. Pertanyaan saya cuma satu, ukurannya apa ya Pak? Kalau kita sekarang zaman Tuhan Yesus, kita tahu yang selamat yang percaya Tuhan, tapi pada waktu sebelum itu pemisahannya apa ukurannya? Oke, di kitab Roma ditulis Pak, ukurannya adalah kalau orang melakukan hukum Taurat, maka ia dibenarkan. Hari itu kan hukum Taurat, Pak. Nah, sedangkan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi oleh dorongan diri sendiri ia melakukan yang dituntut hukum Taurat, ia tidak berzina, membunuh, dan sebagainya, itu ia dibenarkan, Pak. Ukurannya itu, ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Roma. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Jadi di kitab Roma ada, Pak, nanti bisa dibaca. Roma 2 ayat 14, Pak. Kalau mau lengkap dari ayat 12 sampai 16. Roma pasal 2 dari ayat 12 sampai 15 atau 16. Gitu. Oke, ya. Cukup, nanti saya baca. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu Susi, silakan Bu. Bu Susi, langsung pertanyaannya ya, silakan. Iya Pak. Satu, saya mau tanyakan, tadi dikatakan Daud itu mengasihi Tuhan, terus di Perjanjian Lama juga banyak orang-orang saleh yang menyembah Tuhan. Saya cuma mau tanya, mereka menyembah Tuhan itu bayangan mereka tuh Tuhan yang seperti apa ya? Kalau kita kan bisa bayangan imajinasi kita tuh, oh Tuhan Yesus gitu. Kalau mereka membayangkannya apa gitu? Jelas. Di zaman Perjanjian Lama, mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka mengenalnya adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah pencipta, sang pencipta. Jadi mereka tidak punya bayangan fisik, karena roh kan Allah itu. Jadi mereka cuma membayangkan Allah di surga gitu. Gitu aja. Oh iya. Yang seringkali muncul dengan suara-suara melalui Musa, melalui apa gitu. Ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Terus yang kedua, tadi kan Saul mati bunuh diri, terus mayatnya dibakar. Ya. Nah, kalau konteks kita sekarang dibakar, bagaimana Pak? Nggak masalah. Kenapa? Karena tubuh kita yang sekarang ini nggak bakalan masuk surga, Bu. Dan tidak dipakai lagi. Kembali menjadi debu, ya udah habis. Nanti ketika kebangkitan, diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Makanya diangkat ke surga bersama itu. Makanya Alkitab berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maksudnya itu, tubuh kita yang sekarang ini nggak bisa masuk surga, balik ke tanah semuanya. Berarti zaman Daud itu praktek bakar mayat seperti itu sudah ini ya Pak, biasa ya, sudah dilakukan. Ya, betul. Yang tidak boleh adalah jangan kau bakar anakmu, kau persembahkan kepada dewa Molok, dewa ini. Nah, itu nggak boleh. Hari ini kremasi juga nggak masalah, Bu. Nggak kepake tubuh kita. Ya. Baik Pak Wigno, terima kasih banyak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya Bapak Surya, silakan. Langsung pertanyaannya, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Mau tanya, apakah orang percaya masih bisa diikuti oleh roh lain, Pak? Orang percaya tidak bisa diikuti oleh roh lain. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri orang percaya. Karena beberapa tahun yang lalu, pas kebetulan saya ke rumah teman, itu ada seorang penginjil yang juga teman dari kawan saya. Saat kita ngobrol, dia bilang sama saya bahwa dia melihat sesuatu yang ada, istilahnya yang menyertai saya. Dia nggak bilang bentuknya apa secara spesifik, dia sendiri juga bingung, tetapi dia lihat warnanya hijau. Oke, yang begitu-begitu lupakan, jangan percaya. Oke. Ya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kecuali kita orang tidak benar. Wah, kalau itu nggak cuma hijau, hitam, coklat, dan sebagainya. Iya. Kita orang percaya, lupakan aja orang mau ngomong apa. Baik.
Baik, satu lagi Pak, ini titipan kawan. Ya. Di LB3 nanti, kira-kira bahasa yang dipakai apa ya Pak? Karena kan di situ banyak semua suku bangsa. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Bahasa yang di sana pasti bahasa LB3 judulnya. Nggak tahu kita. Belum tahu. Baik. Baik, Ya. terima kasih Pak Wicno. Oke, terima kasih. Kalau ini Pak, apakah benar setelah kita ikut pelayanan, lalu kita mundur pelayanan, apakah Roh Tuhan itu bisa keluar dari kita, Pak? Tidak semudah itu. Jadi kalau seseorang berhenti dari pelayanan kan belum tentu dia salah, Pak. Karena apa? Karena pelayanan itu seumur hidup kita, tidak hanya di gereja. Hidupnya harus benar. Meskipun tidak melayani di gereja, tapi melayani selama sehari-hari, hidup untuk Tuhan. Nggak masalah. Kecuali meninggalkan Tuhan. Nah, kalau itu beda. Gitu, Pak. Yang namanya melayani tidak harus di gereja. Setiap hari juga kita melayani melalui hidup kita. Yang hidup kudus, yang benar. Gitu. Ya. Berarti kalau kita, maksudnya saya lihat sendiri ya, ada orang undur dari pelayanan, tiba-tiba hidupnya atau keluarganya malah tidak teratur, berarti itu dari pribadinya ya Pak ya, bukan ya. dari itu, maksudnya Roh Tuhan hilang daripada dia. Enggak, itu memang pribadinya Pak, karakternya. Nah, karakter sampai di mana Tuhan undur, Roh Kudus undur, Roh Kudus yang tahu. Kalau orang ini sudah tidak mau bertobat sampai akhir, nantinya ya ditinggal. Gitu Pak. Tapi selama ia punya kesempatan masih bisa bertobat. Ya, oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terakhir? Ya. Terakhir Ibu Maria, silakan. Ya. Selamat malam Pak Weknyo. Malam. Saya mau nanya ini ya, kan kadang orang Kristen yang sudah merasa dibaptis selam itu dianya kan maksudnya pasti masuk ke surga. Tapi kalau dia perbuatannya jahat, masih melakukan dosa, masuknya itu kemana? Masuknya ke neraka. Oh, enggak. Mana ada orang jahat jadi, masuk surga? Lah iya. Enggak, gini. Terus baptisan tidak menjamin manusia masuk surga. Kenapa? Yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa, yang bertobat. Kalau nggak bertobat, dosanya tidak diampuni. Coba Ibu baca Kisah Rasul 3 ayat 19. Ya, itu. Maka dari itu kamu bertobatlah supaya dosamu diampuni. Kalau cuma dibaptis tapi berbuat dosa terus ya nggak selamat, Bu. Kok enak? Oh iya. Ya. Iya. Oke ya. Iya. Terus saya nanya lagi satu. Ya. Kan tadi dikatakan memanggil roh-roh itu kan kekejian. Ya. Terus roh-roh ini saya hanya bertanya aja ini. Roh-roh yang dipanggil itu kan setelah dipanggil dia kan datang. Terus apa bisa pulang ke ini ya, maksudnya ke dunia rohnya lagi? Ya tentu bisa Bu, kalau nggak pulang nanti kemana? Gentayangan. Ya tentu pulang otomatis. Kan dunia roh tidak seperti dunia fisik begini. Nggak ada jarak, nggak ada waktu. Oh iya. Ya udah itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati. Waduh, kalau bicara perdukunan nih banyak pertanyaan nih. Tapi sayang waktunya habis ya. Cukup ya saya rasa ya malam ini. Oke. Ya, terima kasih Saudari Ripka yang sudah jadi co-host ya. Kita diberkati lewat banyak pertanyaan juga sih. Oke, sebelum kita selesaikan malam ini, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi pengertian tentang dunia roh. Agar kami mengerti bagaimana sebenarnya kalau kami mati. Supaya setiap kami gentar sehingga bertobat lagi Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami belajar hidup kudus, sekudus-kudusnya untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, mohon berkati gerejamu di tempat ini, channel GSKI PIK, juga channel hambamu,
Berkati akan menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat, sehat, umur panjang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu.